Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Unfaithful. Film ini mengisahkan perselingkuhan mama muda dengan seorang berondong muda yang selalu menggenjotnya setiap waktu dan tidak mengenal tempat. Jadi setiap ada kesempatan mereka selalu melakukan cocok tanam. Nah, seperti apakah kisah mereka selanjutnya? Yuk simak rangkuman saya berikut ini. Di awal film memperlihatkan sebuah rumah mewah yang ditempati oleh keluarga kecil berencana. Ayahnya bernama Edward, istrinya bernama Connie, dan anaknya bernama Cherry. Pagi itu cuaca di sana lagi buruk. Ayahnya berpamitan untuk berangkat kerja sekaligus mengantar anaknya ke sekolah. Karena Cherry yang akan menginjak usianya ke-9, ibunya pun pergi ke pasar untuk berbelanja persiapan pesta ulang tahunnya nanti. Ketika akan pulang, kebetulan cuaca saat itu lagi buruk dan membuat angin berhembus kencang. Connie nampaknya kewalahan membawa belanjaannya. Connie terus berjalan mencari taksi, tapi secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pemuda yang bernama Paul. Mereka pun terjatuh hingga membuat lutut Connie terluka. Pemuda itu membantu Connie mencarikan taksi, tapi tidak ada taksi yang mau berhenti. Paul pun mengajak Connie mampir ke apartemennya terlebih dahulu. Karena tidak ada taksi, Connie akhirnya menerima tawaran Paul. Sampai di dalam apar, Connie meminjam telepon Paul untuk mengabari orang rumah kalau dia pulang telat dikarenakan ketinggalan kereta. Saat sedang telepon, tiba-tiba si Paul meletakkan kompresan es ke lututnya sembari memegang lengannya. Connie terkejut dan berusaha menjaga jarak dengan Paul. Ketika Connie akan pulang, dia diberikan sebuah buku oleh Paul sebagai kenang-kenangan dan Connie pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Sesampai di rumah, Connie segera mengobati lukanya. Dan dia juga menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya kepada sang suami. Bahkan dia juga menceritakan hal tentang Paul. Keesok harinya, saat Connie melihat buku yang diberikan Paul, lalu jatuhlah kartu nama yang tertera nomor teleponnya Paul di dalamnya. Merasa belum sempat ucapkan terima kasih, kemudian Connie pun pergi ke telepon umum untuk menghubungi Paul. Dalam percakapan itu, Paul mengajak Connie mengunjungi aparnya kembali. Karena dilanda penasaran, Connie pun akhirnya ke aparnya si Paul. Saat sampai di apar, Paul mengajari Connie cara membaca buku Baer. Dia meminta Connie menutup matanya sembari memegang tangannya. Karena merasa situasinya mulai nggak enak, Connie pun berpamitan pergi. Malamnya ketika Connie lagi melep piring, dia jadi meramun dan memikirkan Paul. Padahal di sebelah ada suaminya. Keesok harinya, Connie pun datang lagi ke tempatnya Paul. Kebetulan dikarenakan si Paul lagi memusik, mereka pun berdansa. Saat hendak berciuman, Connie menolak karena dia menyadari kalau itu sebuah kesalahan. Lalu dia pergi dari tempat itu. Tapi tak lama kemudian dia kembali lagi dan mengambil mantelnya yang ketinggalan. Paul pun langsung menarik dan menggendong Connie ke kamarnya. Connie cuma bisa pasrah dan memeluknya. Saat perjalanan pulang, di kereta Connie menangis dan menyesal karena telah menyalakan lahan basahnya dibajak oleh si Paul. Singkat cerita, kini Connie pun mempunyai dua kehidupan. Sebagai ibu rumah tangga dan sembunyi-sembunyi dengan kehidupan lendir basahnya bersama Paul. Suatu malam saat Connie sedang mandi, Edward masuk dan ingin mandi bareng. Namun saat Edward ingin menjelajahi goa hitamnya Connie malah menolak dan dia pergi meninggalkan Edward. Keesok harinya, Edward ngajak Connie untuk makan siang. Namun Connie menolak dan beralasan kalau dia mempunyai janji. Edward pun merasa curiga dengan perubahan sikap istrinya. Dimulai dari cara berpakaian dan cara memperlakukan dirinya. Connie yang sedang OTW ke aparnya Paul tak sengaja bertemu dengan dua temannya. Lalu mereka mengajak Connie ke sebuah kafe untuk ngopi bareng. Karena tidak enak menolaknya, Connie pun menerima ajakan itu. Saat sampai di kafe,
Connie pun langsung menelpon Paul dan memberitahu untuk menunggunya. Beberapa saat kemudian Paul malah menyusul ke kafe itu. Dia masuk dan memberi kode agar Connie mengikutinya. Melihat hal itu, Connie pun langsung mengikutinya dan beralasan pergi ke toilet. Saat Connie mendatangi Paul, mereka pun langsung pipis enak bersama di dalam toilet. Setelah selesai pipis enak, mereka pun kembali seperti biasa. Dan temannya sedang memperhatikan Paul. Setelah berpisah dari temannya, Connie pun melanjutkan pipis enaknya di apartemennya Paul. Di sisi lain, Edward bertemu dengan seorang detektif swasta yang bernama Frank. Edward menyuruh Frank untuk memata-matai istrinya saat dia keluar kota nanti. Malam harinya saat makan malam bersama, Edward berkata bahwa besok dia akan keluar kota. Besoknya, Edward pun berangkat tanpa membangunkan istrinya. Memanfaatkan kesempatan itu, Connie pun berdandan dan berpakaian dengan sesuainya. Mereka pergi menonton dan tidak lupa menanamkan benih ke lahan basah Connie di tempat itu. Mereka benar-benar bersenang-senang bersama. Tanpa disadari, Frank memantau mereka berdua. Sesampai di apartemen, mereka kembali melakukan pembajakan lahan basah lagi. Connie yang terus-terusan diruda Paul, kecapean dan sampai lupa menjemput anaknya Cherry di sekolah. Singkat cerita, Edward yang sudah kembali, dia pun langsung pergi menemui detektif Frank. Kemudian dia mendapatkan foto dan informasi dari Frank tentang kerakuan Connie. Suatu hari saat Connie lagi nyetir, dia secara tidak sengaja mendapati Paul yang sedang berduaan bersama wanita lain. Dia pun turun dan mengikuti Paul. Di dalam toko buku, Paul keciduk dan beralasan kalau itu hanya teman. Mereka pun ribut dan si Paul membawa Connie ke apartemennya untuk meluluskan masalah ini. Saat Connie hendak pergi, Paul menahannya dan ingin menggenjot Connie. Karena lagi emosi, awalnya Connie menolak. Tapi karena Paul terus-menerus memaksa dan berhasil menancapkan batang beruratnya ke lahan basah Connie, akhirnya dia marah menikmati setiap gesekannya. Edward yang sudah mengetahui hubungan istrinya dengan Paul, pergi menemui Paul. Saat ketemu, Paul kaget setelah mengetahui bahwa Edward ini adalah suaminya Connie. Paul pun berusaha mengendalikan ekspresinya. Edward lalu masuk ke apart tersebut. Sambil minum, mereka pun ngobrol perihal tentang Connie dan menceritakannya dari awal. Kemudian Edward pun melihat-lihat sekeliling dan dia menemukan hadiah yang diberikan kepada Connie di ranjang Paul. Dia pun sangat terpukul dan menangis melihat itu. Edward yang merasa hilang kendali dan tidak sadar, matanya mulai kunang-kunang, lalu memukulkan benda itu ke kepala Paul, hingga kepala Paul bercucuran darah dan tewas seketika. Edward tersadar dan kaget dengan apa yang terjadi barusan. Dalam kepanikan, Edward berusaha membersihkan TKP agar tidak meninggalkan jejak. Saat menyeret meja Paul, dia mendengarkan pesan suara dari istrinya bahwa Connie benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut. Dia sangat menyesal dan dia benar-benar menyayangi keluarganya. Dia juga sangat menyesal dengan hubungan mereka selama ini. Mendengar hal tersebut, Edward sedikit tenang karena merasa Connie masih mencintainya. Lalu dia pun melanjutkan membersihkan TKP. Dia menyeret mayalnya Paul dan menghapus semua pesan yang ada di telepon milik Paul. Tapi ada satu hal yang kelewat, yaitu nomor telepon Connie yang tertulis dalam sebuah surat. Setelah menyelesaikan semuanya, Edward pergi menemui anaknya untuk melihat pertunjukan anaknya di acara kenaikan kelas. Di sana, dia seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya saat hendak pergi kerja, Paul kelihatan berantakan dan memakai sepatu yang salah. Saat Edward sedang bekerja, di rumah kedatangan dua detektif yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Paul. Mereka ke sini karena di apartemennya Paul, mereka menemukan nama dan nomor telepon milik Connie. Connie berhasil meyakinkan detektif
bahwa dia hanya sekedar pernah beli buku di Polk, dan mereka pun pergi karena tidak mendapatkan apa-apa dari Connie. Beberapa hari kemudian, saat mereka lagi menikmati hari weekendnya, dua detektif pun datang lagi. Mereka mengabarkan Paul telah tewas dan mayatnya ditemukan di tempat pembuangan sampah. Mereka memberikan beberapa pertanyaan yang menjebak. Edward pun membantu Connie menjawab pertanyaan-pertanyaan detektif. Karena mereka lagi-lagi tidak mendapatkan apa-apa, jadinya mereka pun pergi lagi dan Connie pun menangis. Suatu hari saat Connie sedang berada di laundryan, dia menemukan foto-fotonya bersama Paul di saku jaket suaminya. Connie menjadi kaget, dan itu berarti Edward mengetahui tentang hubungannya dengan Paul. Di rumah, Connie selalu menatap Edward karena dia mencurigai suaminya lah yang telah membunuh Paul. Connie pun semakin yakin setelah melihat benda yang dihadiahkan ke Paul ternyata ada di tempatnya. Si Edward menjadi tidak enak hati dan seperti akan ada sesuatu yang bakalan terjadi. Malam harinya, Connie menemui Edward yang sedang berdiri sendirian. Dia lalu mendesak Edward untuk mengakui telah membunuh Paul. Tapi Edward malah membentak balik Connie kalau Connie lah yang salah karena sudah berselingkuh, lalu mereka pun terdiam. Kemudian Connie membakar semua fotonya dengan Paul. Dan Edward juga ingin menyerahkan diri ke polisi, tapi Connie melarangnya dan mereka pun sepakat untuk menyembunyikan hal ini dan menjalani hidupnya kembali seperti dahulu. Film ini diakhiri dengan pembicaraan Connie bersama Edward bahwa mereka berencana pindah dari sana dan akan membuat lembaran baru. Mereka pun pelukan di depan kantor polisi dan film pun tamat. Nah, jadi menurut kalian siapakah penjahat sebenarnya yang ada di film ini? Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Jika kalian suka, silakan bantu like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.